Pernahkah kamu merasa kalau lingkaran pertemanan yang ada di sekitar kita sangat buruk dan tidak memberi kontribusi positif pada hidup kita? Saat kamu merasa membutuhkan pendengar, temanmu terkesan tidak tertarik dan malah dia membicarakan masalahnya sendiri. Kadang berinteraksi dengan beberapa orang teman merasa melelahkan dan membuat stres. Hati-hati, bisa jadi ini adalah tanda kamu terjebak dalam pertemanan toksik alias toxic friendship. Istilah toksik digunakan untuk menggambarkan hubungan pertemanan yang tidak sehat. Hubungan pertemanan yang dijalani seolah menjadi racun yang merusak kebahagiaan dan kesehatan mental kita. Terjebak dalam pertemanan toksik memang melelahkan. Jenis teman seperti ini sebaiknya benar-benar dihindari, apalagi kalau sudah merugikan. Tapi, kemungkinan hal itu tidak akan mudah dilakukan apalagi jika kamu hampir bertemu setiap hari. Misalnya teman kantor, teman sekolah, atau yang lainnya. Nah, saat kita terjebak dalam pertemanan toksik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kenali sifat yang beracun. Penting untuk mengenali apa saja sifat beracun alias toksik yang ditunjukkan seorang teman. Dengan begitu, kita bisa mencari tahu apakah orang tersebut memang beracun atau hanya menjadi toksik kita saja. Kedua, berani katakan tidak. Merasa tidak enak saat harus menolak permintaan teman, itu mungkin sering kita alami. Tapi sebaiknya pastikan bahwa teman toksik tidak bersikap semaunya dan berlebihan. Memutuskan untuk bertahan dengan teman toksik tidak masalah, tapi kamu harus mengetahui konsekuensinya dan kemungkinan yang akan terjadi. Jika sudah dirasa sangat berlebihan, cobalah untuk berani mengatakan tidak dan melawan apa yang dilakukan oleh teman beracun ini. Ketiga, membuat batasan. Sangat penting untuk membuat batasan yang jelas, terutama saat kita terjebak dalam pertemanan toksik. Hal ini berguna untuk melindungi diri kita. Saat berada di sekitar orang-orang toksik, hal yang harus diutamakan adalah kesehatan mental dan kebahagiaan kita sendiri. Jangan sampai kita mengorbankan kondisi kesehatan mental hanya untuk membuat senang teman toksik. Keempat, berteman dengan orang selain toksik. Tidak masalah jika kamu merasa berat untuk melepaskan dan memilih bertahan dengan teman toksik. Tapi, sebaiknya usahakan untuk tetap berkomunikasi dan berteman dengan teman lain yang tidak tergolong sebagai teman toksik. Kamu bisa berbagi cerita dan meminta pandangan yang objektif dari orang-orang yang berada di luar lingkaran pertemanan toksik. Cobalah untuk membicarakan seputar apa yang dialami. Tanyakan pendapatnya terkait hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi jenis pertemanan seperti ini. Kelima, menyarankan teman toksik untuk berkonsultasi. Jika teman dekat kita mulai menunjukkan tanda-tanda toxic friend, kita bisa menyarankan untuk berkonsultasi dengan psikolog. Pada beberapa kasus, teman toksik mungkin membutuhkan bantuan ahli psikologis untuk mengembalikan kehidupan pertemanan, karir, dan hubungan keluarga ke jalan yang seharusnya. Keenam, akhiri pertemanan. Jika kamu merasa sudah tidak bisa lagi mentoleransi masalah dalam hubungan pertemananmu, jangan ragu untuk mengakhirinya. Perlu diingat, menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan diri sendiri adalah hal yang lebih penting. Kamu harus lebih fokus dalam menjalani hidup dan aktivitas lainnya tanpa diganggu hubungan beracun.